Seketika orang mengerti kau melakukan pengkeliruan, dimanfaatkanlah oleh pemeras-pemeras ini. Orang-orang tidak bertanggung jawab. Kamu pilih mana, kamu kasih uang, atau saya publikasikan. Kan banyak yang terjadi sekarang ini. Sekarang gigit-menggigit ini. Yang sialnya yang mengerti tentang orang-orang kesehatan lagi. Kasih support ya, gitu. Karena iya, Bang. Gimana pun orang kalau dalam penjara itu, dalam sel itu, dia mungkin tidak berharap kita membawakan sesuatu gitu, tapi dengan kita datang, kita hibur, itu tuh waduh, udah nggak ternilai dengan uang itu. Support sih ya, lebih ke support psikis ya. Kan karena kan kayaknya Niki itu bertubi-tubi ya masalahnya ya, yang loli lah, yang anaknya lah, yang ini itulah, itu sih. Ya tapi salut sih, juga jadi semua wanita harus gini, jangan lihat nih kita jeleknya aja, tapi tiru dia itu mentalnya sangat kuat. Tanpa orang tua ya kan, tanpa teman yang tulus, dia bisa menghadapi semua masalah. Perempuan loh. Kan saya sudah pernah sampaikan bahwa setiap warga negara sama di mata hukum. Ya. Dan peristiwa yang menyebabkan Nikita masuk ke BUI itu juga bukan tanpa sebab. Maka saya katakan tadi bahwa seseorang yang telah melakukan perbuatan tindak pidana bukan berarti dia secara keseluruhan tidak bisa dibela. Tapi namun, saya garis bawahi, dibela itu adalah hak-haknya, bukan perbuatannya. Nah sekarang terjadi peristiwa berpindahnya uang ya, dari Reza ke Nikita melalui Mael. Kan gitu ya. Sekarang apakah berpindahnya secara cuma-cuma? Tentu ada sesuatu di balik ini. Nah yang perlu ditelisik sebenarnya ya, pada saat berpindahnya uang dari Reza ke Nikita, ada sesuatu yang mereka bicarakan sehingga terjadilah transaksi ini. Yang jadi masalah, kenapa setelah pindah uang ini terus dilaporkan? Berarti ada sesuatu. Saya bisa menganalisis ya, bahwa ada kemungkinan bahwa ini terjadi penjebakan atau dikorbankan. Kenapa? Kalau memang betul-betul dia mau ngasih, kenapa harus bunyi lagi? Apakah dia meminta uang yang lebih lagi atau gimana? Nah, ini yang perlu diteliti, ya, perlu ditelisik dan dianalisis. Maka saya katakan tadi hukum sebab akibat. Kesimpulan saya, ini harus tuntas juga diperiksa. Diperiksa yang bersangkutan, kenapa kau menyerahkan uang itu? Ada apa di balik itu? Jadi enggak nih kita aja yang korban. Jadi nggak usah saya katakan tadi itu, jangan periksa aja Reza. Memang harus diperiksa, nggak usah kau tantangin juga, nggak usah gitu, harus diperiksa juga. Nah, jadi posisi nih kita ini jangan juga dipojokkan dengan posisinya dia. Dia juga perlu dibela, tetapi yang saya katakan hak-haknya tadi. Kita cari benang merahnya. Dia masuk gara-gara uang ini. Adakah indikasi penjebakan terhadap yang bersangkutan supaya dia masuk BUI setelah uang ini berpindah? Jadi statusnya seperti kayak seolah-olah dikorbankan supaya dia masuk ke dalam BUI tersebut. Tetapi jangan salah, yang melakukan atau penyebabnya juga harus dikenakan juga pemeriksaan. Kalau memang betul-betul dibukti awal nanti memang dia juga melakukan perbuatan tindak pidana, ya sama hukumnya. Saya nggak bela siapa-siapa di sini, sama hukumnya supaya equal semua. Supaya sama ya. Semuanya sama di mata hukum. Jangan ini aja ada korban, tapi ini juga nggak mau dikorbankan. Nah, kembali lagi kejelian, kepiawaian penyidik untuk menggali informasi ini semua. Nah, sehingga semuanya yang bermuara pada hukum harus betul-betul tegak. Itu kira-kira menurut analisis saya. Nanti tinggal kita lihat nanti di pengadilan. Ini kita minta untuk membuka dan membongkar seluas-luasnya. Sehingga tidak terjadi lagi peristiwa-peristiwa kayak gini. Sehingga orang-orang yang berkaitan dengan ini, apakah itu skincare, yang bermain di belakang ini, yang sudah masuk, ada yang sedang dicari-cari, semuanya harus dikenakan sanksi. Supaya betul-betul terjadi penjerahan. Jangan lagi melakukan perbuatan-perbuatan tindak pidana yang merugikan masyarakat. Kira-kira gitu. Berarti ada kemungkinan yang pemberian dana Nikita itu bisa jadi tersangka juga Pak gitu. Ya. Kan kalau di dalam tindak pidana korupsi kan dua itu. Penyuap dan yang disuap kena. Nah sekarang kena kita kan ke pidana umum. Yang melakukan memberikan orang pemerasnya dengan yang memberikan uang itu ya kena. Sekarang kita tanya, kenapa kamu diperaskan? Kita tinggal lihat. Kalau diperas
karena dia takut dibunuh, akhirnya diserahkan barang-barangnya semua, kena 368, kena si pemeras. Tapi ini diperaskan kan ada sesuatu di balik ini. Kalau tidak saya kasih ini, akan terjadi ini. Kan tidak ada ancaman daripada kita mengatakan kok nggak kau kasih, dibunuh kok, kan nggak ada. Tapi akan terjadi sesuatu. Sesuatu apa? Sesuatu sesuai dengan profesi dia. Profesi apa? Profesinya adalah pengusaha skincare. Jadi kesimpulannya, ya, apapun yang dialami oleh Nikita Mirzani itu kan adalah perbuatannya yang telah dilakukan terdahulu. Tapi suatu hal yang lumrah dan manusiawi kalau kita bisa membantu hak-haknya dia. Ya. Bukan saya katakan bahwa saya mau pengen jadi pastor, tidak. Sama aja seperti kayak kasus Novi dulu. Saya tidak pernah mengatakan saya jadi kuasa hukumnya pertama sekali, tapi kan ada diminta. Tapi konsultasi hukum, saya berikan konsultasi hukum yang benar. Tapi sepanjang itu masih perlu dibutuhkan penguatan, nggak ada salahnya. Ya, kita membantu orang. Membantu orang itu kan amal. Ya. Bukan kita harus, kau butuh bayaran, enggak. Ini saya tak. Novi sampai sekarang saya tidak pernah minta bayaran kok. Biar tahu nih para media ini. Tapi saya ikhlas membantu dia pada saat itu. Sampai titik akhir saya mundurkan diri. Gitu loh. Kalau kira-kira menurut hemat saya sudah tidak equal lagi dalam kacamata pandang saya mundur. Saya kan harus berpihak kepada yang benar. Dan saya berpihak kepada kebenaran hukum. Dan saya berpihak kepada hal-hal yang positif. Untuk mencerahkan masyarakat. Jangan keberadaan kita jadi pengacara, salah pun kita bela-belain. Yang penting kita pengacara apa enggak. Kalau pengacara salah membela yang perbuatannya, itu pengacara gombal namanya itu. Pengacara nggak benar. Hanya mengharapkan duit, uang untuk membela kliennya. Walaupun dikatakan dia tuh tidak membunuh, padahal membunuh. Ini dosa seumur-umur itu. Itu pengacara nggak beres itu. Bela kakaknya saja. Kalau dia memang pembunuh, ya katakan memang dia pembunuh. Tapi cara membunuhnya bagaimana? Bisa saja dia karena terpaksa, overmat. Nah, bisa saja karena tidak ada alternatif lain. Bisa saja karena situasi tidak memungkinkan lagi, terpaksa dilakukanlah perbuatan itu. Itu yang dibela, tapi pembunuhannya nggak boleh, sudah menghilangkan nyawa orang. Karena ada tuh pengacara yang kayak gitu tuh. Salah pun, gua salah dia, berdasarkan ini. Akhirnya pasal-pasal gergetan pun dikeluarin semua. Yang penting kliennya dibela. Nah, maka saya katakan pengacara jangan membela yang bayar. Tapi membela yang benar gitu loh. Kira-kira gitu ya. Pak Jenderal, satu lagi Pak Jenderal. Mungkinkah ada waktu dekat ini Pak Jenderal sebagai praktisi hukum akan menjenguk Nikita Mirzani, memberikan masukan-masukan bantuan hukum atau seperti apa Pak Jenderal? Coba nanti kita lihat lah ya. Saya juga banyak berkoordinasi dengan adik saya, Teh sama Rizka juga. Ya, apa-apa yang dialami orang yang terjepit jangan kita jepitkan. Kita tahu Nikita Mirzani sekarang dalam keadaan terjepit dengan situasionalnya. Posisi kita ini memberikan pencerahan. Ya. Bukan dia terjepit langsung kita benamkan. Kita juga tidak manusiawi. Berikan penguatan-penguatan hukum juga kepada Nikita juga supaya dia mengerti, mengetahui, memahami, dan bisa mempersiapkan diri pada saat nanti maju ke meja persidangan. Jangan memang kamu begini, kamu jangan. Itu nggak manusiawi kan. Ya. Jadi kalau Anda bertanya kayak gitu, ya nanti kita lihatlah ya. Saya akan banyak konsultasi dengan adik saya ya. Dengan Teh sama Rizka, mudah-mudahan ke yang bersambut dan apa yang menjadi harapan daripada yang bersangkutan bisa kita salurkan melalui penguatan-penguatan itu. Masalah kunjungan nantilah saya belum bisa menjawab sekarang ini ya, kira-kira gitu ya. Oke, satu dari saya Pak Irjen, harapan mungkin buat masyarakat yang diberikan oleh Pak Irjen, edukasi sedikit supaya tidak terjadi hal-hal yang mereview tapi ujung-ujungnya melakukan tindakan pemerasan. Begini ya, pada kita juga semua ya, apalagi pebisnis ya, pebisnis masalah tentang apakah itu makanan, minuman ataupun yang lain-lainnya, supaya kamu jangan jadi objek, lakukanlah tindakan yang benar. Kalau kau punya skincare, lakukan aja sesuai dengan ketentuan BPOM. Kau punya makanan dan minuman, lakukan aja sesuai dengan standar dan betul-betul diverifikasi dan betul-betul sudah di lab. Dan berikan izin edar yang benar, jangan izin edar palsu yang kau tempel. Seketika orang mengerti kau melakukan pengkeliruan, dimanfaatkanlah oleh pemeras-pemeras ini. Orang-orang tidak bertanggung jawab. Kamu pilih mana, kamu kasih uang, atau saya publikasikan. Kan banyak yang terjadi sekarang ini.
sekarang gigit-menggigit ini. Yang sialnya yang mengerti tentang orang-orang kesehatan lagi. Sering gigit-menggigit. Seharusnya kita yang mengerti tentang kesehatan memberikan edukasi kesehatan. Saya contohnya sebagai dokter. Saya berfungsi sebagai dokter memberikan kesehatan bagaimana supaya jangan terjadi penyakit. Jangan kita dokter tapi memberikan penyakit malah. Ini yang nggak benar. Berarti dia menyalahi profesinya. Kalau menyalahi profesinya, ID juga harus muncul. ID harus memberikan penekanan-penekanan terhadap orang-orang yang mengerti kesehatan ini. Kira-kira gitu ya.